Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru taman penguji ujian kinerja PPK Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahmudi, sarjana teknik, guru produktif jurusan TKRO SMK Muhammadiyah Ahmad Sukoharjo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober pukul 10 WIB, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPK Daljab Angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil kompetensi dasar 3.8 menerapkan cara perawatan sistem AC mapel PKKR kelas 11. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. SMK Bisa. Bupat Unggul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih sekali atas kehadiran anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan belajar di workshop ini mengenai tentang sistem AC. Ya. Sebelumnya saya akan absen untuk semuanya sudah hadir semua ya. Tidak ada yang alfa ya. Oke, terima kasih sekali atas kehadiran kalian di workshop ini. Kemudian selanjutnya silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Tadi, silakan. Ya, Bro. Doa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Terima kasih, semoga dengan bacaan doa tadi kita acara pembelajaran kali ini belajar berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terus kemudian untuk menambah rasa kebangsaan kita kepada negara Indonesia, maka kita nyanyikan lagu Indonesia ya. Silakan kalian terus berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya sistem AC. Sistem AC ini penting juga untuk kalian pelajari. Karena apa? Karena kalau kalian bisa dan kompetensi di bidang AC ini, itu nanti bisa digunakan setelah dari SMK ini. Paling tidak kalian mempunyai satu kompetensi, yaitu apa? Bisa servis AC. Itu bisa sebagai nanti untuk lahan mencari nafkah kalian. Karena apa? Di saat ini mobil yang ada di sekitaran Sukoharjo ini sangat banyak sekali dan sistem AC-nya pun sudah banyak mobil yang terdapat sistem AC di dalamnya. Sehingga apa? Peluang usahanya itu ada. Ya. Sehingga harus kalian tekuni supaya nantinya setelah SMK ini kalian bisa membuka minimal bekerja di
bengkel AC, kemudian setelah bekerja terus mempunyai pengalaman, kemudian langsung untuk bisa membuka bengkel AC. Karena di sekitaran Sidoarjo ini bengkel AC itu yang spesialis belum ada. Sehingga ini satu kesempatan, ya, ini satu ilmu yang harus kalian pelajari supaya apa nanti kedepannya kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem AC lebih dalam lagi. Audio Jungle. Ini ya, materi pembelajaran atau materi mapelnya itu menggunakan ikut ke Audio Jungle. pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Memahami sistem AC atau KD-nya itu 3.8 menerapkan cara perawatan sistem AC. Kompetensi dasarnya kedua yaitu ini untuk pengetahuannya ya 3.8. Kemudian yang kedua adalah 4.8 itu untuk prakteknya. Untuk teorinya kalian harus bisa menerapkan cara perawatan sistem AC. Kemudian yang selanjutnya adalah merawat berkala sistem AC. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1. Kalian harus bisa menjelaskan fungsi perawatan sistem air conditioner atau AC. Jadi apa indikator itu apa? Indikator pencapaian pembelajaran ini sehingga kalian sebisa mungkin setelah mempelajari tentang menerapkan perawatan sistem berkala pada sistem AC itu kalian 1 bisa menjelaskan fungsi perawatannya ya. Terus kemudian menentukan cara perawatan berkala sistem AC ya. Kemudian melakukan perawatan berkala sistem AC dan yang terakhir adalah memeriksa hasil perawatan berkala sistem ya. Jika pertama kalian bisa menjelaskan, kemudian kamu bisa menentukan di mana cara perawatannya, kemudian melakukan perawatannya itu harus kalian kuasai juga. Terus kemudian memeriksa ya. Setelah kalian melakukan perawatan harus dilakukan yang namanya pemeriksaan supaya apa hasilnya adalah hasil yang pasti. Jangan sampai setelah kita lakukan perawatan ternyata setelah jadi semua hasilnya bermasalah. Jangan sampai ya. Tidak ada komplain dari konsumen. Terus kemudian tujuan pembelajarannya dengan kegiatan pembelajaran ini diharapkan secara didik dapat menjelaskan prosedur cara perawatan, kemudian menjabarkan cara perawatan, terus selanjutnya mendemonstrasikan cara perawatan, kemudian yang terakhir adalah melaksanakan cara perawatan sistem AC. Ini untuk pembelajaran kali ini untuk sistem AC ini saya mengambil model pembelajaran tentang yaitu problem based learning. Nanti akan saya sajikan satu masalah yang ada di mobil sehingga kalian harus memecahkan masalah tersebut. Apa penyebabnya, kok bisa terjadi itu seperti apa, dan cara penyelesaiannya atau perbaikannya. Kemudian metodenya, metode pembelajarannya saya menggunakan ceramah, nanti ada diskusi juga, kemudian penegasan, yang selanjutnya adalah simulasi, dan yang terakhir adalah praktek. Dan nanti setelah kalian berdiskusi, kemudian kita praktekkan. Ini kemudian sebelum saya lebih lanjut menjelaskan, saya akan lakukan yang namanya pretest. Pretest ini digunakan untuk apa? Untuk mengukur nanti keberhasilan untuk pembelajaran kalian. Ya, silakan kalian keluarkan HP-nya, HP-nya masing-masing. Ya. HP-nya ada kuotanya semua kan? Oke. Oke, silakan kalian ketik di browser kalian joinmyquiz.com, kemudian enter passwordnya. Kita mulai. Silakan kalian kerjakan di HP ya, jangan lihat ke layar. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Nah. Ya.
langsung dijawab. Berapa menit ya? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, ya. Randy yang nyanyi terbaik. Audio Jungle. Ini hasilnya Randy salah satu. Ya. Oke, terima kasih sekali. Ini ya, jadi kuisnya untuk sebelum kita lanjutkan ya. Setelah cerita sini, nanti saya akan jadikan ini adalah untuk LKPD kalian. Ya. Dan nanti akan kalian jadikan, akan kalian isi untuk laporan praktek kalian ya. Ini silakan satu-satu. Oke, ya, semuanya sudah. Silakan itu ya nanti dibaca nanti. Nah, kemudian nanti setelah saya jelaskan tentang teori sebentar ya untuk mengulas materi yang kemarin, ya, ini saya akan bagi kelompok ya. Nanti kelompoknya akan kita bagi menjadi 2 kelompok ya, yang nantinya akan bekerja untuk mencari permasalahan atau problem yang ada pada sistem AC. Ya. Setiap kelompok terdiri dari 4 peserta. Oke. Kemudian inilah yang namanya sistem AC. Ya. Materi ini sebenarnya sudah saya berikan kemarin ketika pertemuan daring ya. Pada saat pembelajaran daring ini sudah saya berikan kemarin, ya, seharusnya kalian pelajari. Kemudian inilah sistem AC. Saya bertanya, ya, apakah sistem AC tersebut? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mas Ago. Sistem AC adalah suatu rangkaian yang bertujuan untuk mendinginkan suhu ruangan. Ya, secara umum pengertian dari sistem AC adalah sebuah rangkaian komponen yang dibuat untuk tujuan mengatur suhu dan kelembapan yang ada di dalam. Kita tahu bahwa suhu sekarang ini, ya, khususnya di Indonesia ini kan sudah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Suhunya cenderung panas. Ya. Sehingga ketika kita di dalam mobil, ya, suhunya panas, ditambah lagi nanti ada dari terik matahari, ya, sinar matahari, dia akan mengakibatkan kabin mobil ini suhunya akan naik, sehingga tidak nyaman. Sehingga dipasanglah yang namanya sistem AC. Tujuan dari pemasangan sistem AC yaitu ya, untuk mengatur suhu. Biar suhunya itu bisa diatur. Ya, yang tadinya 45 bisa diatur menjadi 30. Kemudian secara khusus pengertian dari khususnya adalah suatu mesin yang digunakan untuk mendingin udara dengan cara mensirkulasikan gas refrigeran yang berada pada pipa, ya, yang ditekan dan dihisap. Itulah yang namanya sistem AC. Itu ya. Kemudian ya, inilah sistem AC unit-unitnya atau spek fakta yang berada di sini ya. Ini namanya kompresor, ya, kondensor dan lain-lain ya. Ini posisi dari sistem AC. Kemudian sekarang saya tanya, fungsi dari sistem AC ini apa? Fungsi dari sistem AC adalah untuk mengkondisikan suhu dan kelembapan di dalam kabin mobil sesuai keinginan penumpang atau pengemudi. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Memang betul ya. Yang namanya fungsi dari sistem AC itu adalah untuk mengkondisikan suhu dan kelembapan di dalam kabin mobil ya. Secara lengkapnya fungsi AC adalah sebagai berikut. 1, itu dapat mengatur
dan menyesuaikan suhu di dalam ruangan. Ya. Jadi kalau menggunakan sistem AC, suhunya bisa diatur sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang nyaman untuk kita, itu bisa diatur. Kemudian menjaga dan menstabilkan kualitas udara dan mengatur dalam betul ya. Dengan sistem AC ini artinya apa? Mobil akan tertutup sehingga kotoran-kotoran atau debu kecil yang berada di udara ini tidak masuk ke mobil. Sehingga apa, nanti udara yang ada di dalam kabin itu akan disirkulasikan dan difilter oleh filter AC. Ya. Terus memperlengkapi penukaran udara dengan baik. Ya, sehingga apa, udaranya nanti akan diputar terus, ya, disaring, dikeluarkan, kemudian disaring lagi. Sehingga apa, kualitas udaranya juga akan lebih baik. Terus dapat mengedarkan kembali udara yang telah ada di dalam ruangan. Ya. Terus menyaring dan membersihkan udara. Terus yang terakhir adalah dapat memberikan udara yang sejuk dan menyiapkan uap air yang dibutuhkan bagi ya. Oke. Nah, yang selanjutnya prinsip kerja. Di sini ada yang bisa menjawab apa prinsip kerja dari sistem AC? Ya, silakan Mas. Prinsip kerja sistem AC adalah sistem penguapan Pak, seperti kalau berenang saat panas, tubuh akan merasa dingin dan segar. Oke. Oke, benar sekali. Ya, terima kasih, jawabannya bagus sekali ya. Ya. Prinsip kerja sistem AC ya, itu seperti betul, ya, itu penguapan. Ya. Seperti kita ketika kita berenang, nah, betul. Kalau kita berenang itu kan pada saat panas terik, kita masuk ke kolam renang, tubuh kita akan terasa segar. Kenapa? Air yang menempel pada tubuh kita itu menyerap panas yang ada di tubuh kita. Panasnya diserap oleh air, ya, sehingga air akan menguap. Karena yang namanya penguapan kita butuh yang namanya panas, ya, menyerap panas dan mengeluarkan di dingin atau suhu dingin. Sehingga di kulit kita akan terasa dingin. Karena apa? Panasnya sudah diserap oleh air tadi. Ya, inilah ya teori dasar pendinginannya itu seperti ini. Ya. Pada saat kita habis berenang pada kondisi panas, air yang menempel pada badan kita itu menyerap panas tubuh dan menguap. Ya. Itu sebabnya tubuh kita merasa dingin dan segar. Ya, prinsip yang kedua itu adalah ketika kita meneteskan alkohol di kulit kita. Kulitnya kita akan terasa dingin karena alkohol itu secara cepat menyerap panas yang ada di tubuh kita. Ya, ini secara umum gambaran mengenai prinsip kerja sistem AC ini seperti ini. Menyerap panas oleh evaporator. Mana itu evaporator? Ya, ini. Artinya ini blower akan mengirimkan udara ke evaporator, kemudian udara panas diserap oleh evaporator. Ini yang di evaporator. Kemudian pemumpaan panas oleh kompresor. Ini kompresor. Pompa itu artinya tekanannya dinaikkan supaya nanti di kondensor itu bisa diubah yang tadinya gas menjadi cair ya. Kemudian di dryer ya. Terus pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang fungsi dan cara kerja komponen. Saya tanya, komponen utama sistem AC apa saja? Iya, silakan Mas. Komponen AC adalah kompresor, kondensor, refrigerator, dan breaker, katup ekspansi, dan blower. Jawaban yang sangat bagus sekali, ya. Betul. Sistem AC itu yang pertama adalah kompresornya. Nih, yang pertama adalah kompresor, ya. Yang kedua adalah kondensor. Yang ketiga ini receiver dan dryer, bukan driver ya Mas, dryer, receiver dan dryer. Kemudian yang selanjutnya adalah katup ekspansi, dan yang selanjutnya adalah evaporator, ya. Kemudian blower dan pipa. Karena inilah sistem utama atau komponen utama yang ada di sistem AC. Ya. Kemudian ini nanti untuk komponen-komponennya akan nanti kalian pelajari sendiri-sendiri
Ini yang pertama kompresor. Kompresor seperti ini. Kompresor fungsinya adalah fungsinya untuk mengubah refrigeran yang berbentuk gas agar tekanannya meningkat sehingga juga akan mengakibatkan temperaturnya meningkat. Nah, kemarin kalian ini saya hanya flashback aja karena kalian itu kemarin sudah belajar yang namanya teori untuk ini ya. Terus selanjutnya anak-anakku sekalian di sini ada satu mobil Xenia. Satu mobil Xenia ini tadi ketika saya bawa ke sini itu aslinya tidak dingin ya. Aslinya tidak dingin kemudian padahal kenopnya sudah saya buka, ya. Sehingga nanti kalian pecahkan masalah ini. Tetapi sebelumnya saya minta dua anak untuk ngecek mobil tersebut supaya kalian tahu apa yang terjadi. Oke, silakan. Ada dua anak siapa? Tadi. Silakan. Tangan dua, tangan cek. Kenapa ya? Oke, kalian berdua telah ngecek mobil tersebut. Apa yang terjadi, Mas? Ya kan? Ya. Udara yang keluar dari kisi-kisi AC tidak dingin padahal kena blower dan termostat sudah diputar penuh dan bau tidak sedap atau apa? Betul, tadi yang saya rasakan juga seperti itu. AC-nya sudah saya putar pol ya, dan AC-nya tidak dingin sama sekali, malah cenderung panas. Kemudian baunya juga tidak enak, ada bau asap. Ya. Seharusnya bagaimana? Ya, silakan Mas Fendi. Dihidupkan, udara akan terasa dingin seperti segar dan wangi. Ya. Oke, ya memang betul. Harusnya kita memiliki mobil, ya, memiliki sistem AC pada mobil, ya harusnya kalau kita putar knob AC-nya harus terasa dingin dan segar. Karena itu yang kita inginkan. Apabila itu tidak terjadi atau terjadi malah yang sebaliknya tadi, AC-nya malah panas. Terus kemudian baunya tidak enak, malah cenderung suhunya menjadi panas. Menurut kalian itu apa yang terjadi? Apa kok bisa sistem AC itu panas? Kira-kira apa? Silakan Mas. Ya langsung. Mungkin AC-nya kotor. Ya, mungkin ada jawaban lain? Ada? Silakan Mas. Rayonnya habis, Pak. Ini jawabannya tadi mungkin isinya kotor, kemudian rayonnya habis. Memang itu bisa saja terjadi, ya. Jadi sistem AC itu bisa saja nanti kalau nggak dingin atau karena kotornya. Terus kemudian juga tadi ya, sehingga menurut kalian permasalahannya seperti itu, ya, habis ini silahkan kalian bekerja sesuai kelompoknya, ya. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 atau kelompok A dan kelompok B, ya. Silahkan kalian pecahkan masalah itu, ya. Oke, sudah silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya. Silahkan Mas berdiskusi. Audio Jungle. Audio Jungle.
Setelah kalian pelajari dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, kira-kira apa penyebab terjadinya permasalahan AC tadi? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Mas. Mungkin freonnya habis. Ya bagus, freonnya habis. Tetapi tolong jelaskan apa hubungannya ya habisnya freon dengan tidak dinginnya sistem AC ini. Silakan untuk dijelaskan. Audio Jungle. Gini Pak, sebab refrigeran mempunyai fungsi yaitu sebagai fluida yang dipakai untuk menyerap panas dari udara dalam ruangan sehingga suhu di dalamnya jadi rendah atau dingin. Oke, ada jawaban lain? Silakan. Oke, Sensornya rusak, Pak. terima kasih sekali jawabannya. Mungkin kompresornya bisa, tapi tolong jelaskan apa hubungannya AC tidak dingin dengan kompresor itu rusak. Silakan Mas. Sensor adalah suatu alat yang berfungsi sebagai pemompa refrigeran dan disalurkan ke seluruh sistem AC. Oke, bagus sekali jawabannya Mas Sandi. Ya, memang yang namanya kompresor ya, itu kalau tidak bekerja, ya sistem tidak akan bersirkulasi. Maka yang namanya kompresor itu berfungsi untuk apa? Mensirkulasikan ya, atau memompa refrigeran itu supaya bersirkulasi. Itu jawaban yang sangat bagus sekali. Ya, terima kasih. Terus ada jawaban lain? Silakan. Ya, silakan Mas. Mungkin filternya kotor. Apabila filter AC kotor, maka udara yang masuk akan menghambat udara yang masuk ke evaporator dan juga akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Oke, terima kasih sekali jawaban yang sangat luar biasa anak-anakku sekalian. Ya, setelah kalian mengetahui, ya, setelah kalian tahu penyebabnya, ya, setelah ini silahkan kalian sudah mengetahui kemungkinan penyebabnya. Ya. Setelah ini kalian harus membaca buku literasi ya, atau buku manual agar tahu bagaimana prosedur perbaikannya. Ya. Setelah itu kalian lakukan pemeriksaan sistem AC sesuai dengan prosedur yang ada pada buku manual tersebut. Ya. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, ya, silakan kalian bekerja secara kelompok. Ya. Nanti kalian periksa mobil kira-kira apa penyebabnya. Oke, ya silakan kalian untuk praktek. Oke.
Ya. Ye. Baiklah anak-anak sekalian, pemeriksaan kalian telah selesai dan kalian sudah mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada atau permasalahan sistem AC tidak dingin. Saya minta salah satu kelompok dari kedua kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari pemeriksaan tadi. Silahkan untuk kelompok A untuk mempresentasikan apa yang telah kalian periksa dan telah kalian hasilkan. Silahkan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Audio Jungle. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pemeriksaan sistem AC. Pertama, kami memeriksa magnetic clutch, hasilnya masih bekerja dengan baik. Yang kedua, kami lakukan pemeriksaan cairan refrigerant dengan cara melihat pada kaca pelindung yang ada pada dryer. Hasil cairan refrigerant bersih tanpa ada gelembung. Yang ketiga, kami periksa tekanan refrigerant pada kompresor menggunakan manifold ground. Hasilnya tekanan refrigerant 30 PSI dan standarnya yaitu 25 sampai 35 PSI. Oke, bagus sekali ya presentasinya. Kita kasih aplaus untuk mereka berdua. Ya, silakan dari kelompok lain ada yang menanggapi ya dari kelompok B ya. Bagaimana Anda bisa memastikan kalau filter AC-nya ya rusak? Terima kasih kelompok 2 atas pertanyaannya. Bagaimana saya yakin kalau filter AC sebagai permasalahannya? Setelah kami periksa, semua sistem berjalan dengan baik. Hanya filter terlihat sangat kotor dan berbau tidak enak. Oke, terima kasih sekali kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Beri tepuk tangan, aplaus untuk kalian semua. Ya, silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Oke ya, setelah kalian menyelesaikan praktek pada siang hari ini, sebelum kita akhiri, saya akan melakukan post test dulu untuk mengukur ketercapaian dari indikator pembelajaran pada siang hari ini. Ya, ya, oke ya, kita lakukan post test ya, dengan cara silakan kalian join myquiz.com ya. Kemudian masukkan enter code atau enter join code 225066. Ya, silakan. Ya, 2 anak, baru 2 anak. 3, 4.
Ya, 5. Kurang 6, 7. Kurang 1. 8. Oke, sudah 8, kita mulai ya. Ya, kita mulai. Oke, ya. Nomor 1, Sandi. Ya. Ya. Anak-anakku sekalian, praktek mengatasi permasalahan yang ada pada sistem AC telah selesai, ya. Telah selesai dan tibalah saatnya kita di penghujung pelajaran. Ya. Tetapi sebelum saya tutup pelajaran untuk siang kali ini atau pagi sampai siang kali ini, silakan salah satu siswa untuk menyimpulkan, ya, menyimpulkan tentang pelajaran hari ini. Silakan, siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, siap, Mas Argo, silakan. Menurut saya kesimpulan untuk mengatasi masalah sistem AC diawali dengan mengidentifikasi masalah, melakukan pemeriksaan, menentukan penyebabnya, dan melakukan perbaikan. Oke, bagus sekali anak-anakku sekalian. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Marilah kita tutup praktek pada siang sampai pagi sampai. Marilah kita tutup praktek pada pagi sampai siang hari ini, ya, dengan berdoa bersama. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa.